Bicara politik, jelas saya bilang tadi, Pak Jokowi memang pesannya itu adalah pesan politik. Oke. Ya, yang pasti, walaupun tadi orkestrasi utamanya Mas Roy, itu bukan ke Mas Roy. Orang yang membackup itu siapa? Wah, yang ini itu lebih tahu kacau cuma Pak lagi. Jokowi. Nih, yang ketiga, ya prestasinya juga presiden terkorup. OCCRP. Nomor tiga, OCCRP. Ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula versi OCCRP. Ya, jadi memang ini apa ya, bias-bias ini supaya tidak fokus itu memang diarahkan ke sana kemari, terus diduplikasi oleh para termul ya yang pingin jadi komisaris. Akhirnya kan meneriakkan itu, padahal jelas harusnya kalian bujuk aja Jokowi supaya Satria menunjukkan ijazahnya. Masa mantan presiden kok pengecut? Aku di penjara ya. Rismon ini ya jangan memaksakan penelitian Ban Rismon itu ya yang saya anggap minor. Kenapa saya bilang minor? Kalau orang karena ngerti penelitian, jangan ngomong penelitian. Tidak mewakili UGM. Titik. Yang terakhir, soal orang besar. Inilah contoh benar pengecutan. Baru setelah partai yang dituduh itu bergerak akan melakukan tindakan hukum, ya kita dengar itu dari Pak Syarif Hasan. Kemudian baru dia meralat atau yang saya maksudkan bukan Pak SBY kok. Alah, orang bekas presiden ini kok trometan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, viral kembali lagi debat yang terjadi di media televisi nasional antara Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan dua orang pendukung Pak Jokowi terkait soal ijazah palsu. Dan ada hal yang sangat menarik di mana kedua orang ini yang merupakan gerombolan pencoleng ijazah Pak Jokowi sepertinya memang hampir tidak memiliki data dan fakta. Andai saja dalam debat itu yang dilombakan adalah teriakan, maka mungkin Roy Suryo dan Rismon Sianipar inilah juaranya. Tapi sayangnya ini debat fakta, dan di panggung fakta mereka cuma bisa jungkir balik, ngamuk, dan melontarkan hinaan murahan. Dan berbahayanya karena yang dihina itu adalah mantan presiden 2 periode. Dia dengan lantang mengatakan bahwa Jokowi pembohong, pengecut. Bahkan Rismon tidak segan-segan mengatakan bahwa Jokowi adalah mantan presiden terkorup. Dan disambung oleh Roy Suryo bahwa mulut Jokowi colometan. Ini kan satu hinaan yang hemat saya bagi orang normal. Mereka ini justru adalah orang yang sangat kurang ajar dan tidak memberikan pendidikan sama sekali bagi rakyat Indonesia, terutama bagi generasi kita. Pasti pemain utamanya Mas Roy. Loh, kan jelas. Kenapa saya bilang pemain utamanya Mas Roy? Respon dong. Menuduh. Mas Roy ini ada di mana-mana. Tidak ada hubungan. Mas Roy ini ada di mana-mana. Hari ini di sini, sekarang malam ini. Tadi di sana, di sana, di sana. Pemeran utamanya dia memang. Itu jelas yang mengorkestrasi ini. Emang yang di isu lain juga. yang cloning cuma dia. Di isu lain juga ada Mas Roy. Pemakzulan. Ada Mas Roy. Itu hak politik tuh, Ya. dijamin undang-undang. Diminta Kemudian, ahli. bicara apapun yang berkaitan dengan Jokowi, ada Mas Roy. Makanya saya katakan aktor utamanya adalah Mas Roy. Ya. Saya nggak setuju tuh ya. Bicara, Saya nggak setuju. bicara Yang karena Mas Roy sering Bicara- tampil di publik, langsung Mas Roy. bicara politik. Sekalian aja tuduh Prabowo Subianto paling sering di TV. Itu aktor utama. Gimana sih? Bicara politik, jelas saya bilang tadi, Pak Jokowi memang pesannya itu adalah pesan politik. Oke. Ya, yang pasti, walaupun tadi orkestrasi utamanya Mas Roy, itu bukan ke Mas Roy. Orang yang membackup itu siapa? Wah, yang ini itu lebih tahu ngaco cuma Pak lagi. Jokowi. Ini ngaco lagi. Orang yang membackup siapa? Yang membackup di belakang isu ijazah palsu ini, yang punya agenda politik ini. Kira-kira Mas Roy dan Bang Rismon tahu nggak kalau misalnya ada? Saya nggak tahu, tanya mereka dong, tahu nggak mereka? Nah, apalagi orang lain. Saya aja nggak tahu dia tahu. Ini ngaco nih. Tak bisa baca pikiran orang katanya. Ini ahli. Apa? Saya nggak tahu Mas Roy dan kawan-kawan itu tahu apa enggak, tetapi Pak Jokowi pasti tahu itu sosok siapa, makanya dia lemparkan ke publik. Itulah. Ada tujuannya. Dia kasih pesan kepada orang itu, ya bahwa oke, lu main politik, kita selesaikan secara politik. Itulah tujuan statement itu. Jadi itu biasa aja, statement biasa aja sebetulnya. di Statement dalam- politik ya? Iya, statement politik biasa aja. Silakan Bang Rismon. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong ya. Mulai dari SMK 6.000, tidak utang, tidak impar-impor, mereka pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut gitu loh. Kalau dia mantan presiden yang jiwa
satrianya ada, sebutkan aja siapa, gitu loh. Jangan terpulnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama. Gitu loh. Gitu aja repot. Ya, jadi yang ketiga, ya prestasinya juga presiden terkorup. OCCRP. Ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula versi OCCRP. Ya, jadi memang ini apa ya, bias-bias ini supaya tidak fokus itu memang diarahkan ke sana kemari, terus diduplikasi oleh para termul ya yang ingin jadi komisaris. Akhirnya kan meneriakkan itu, padahal jelas harusnya kalian bujuk aja Jokowi supaya Satria menunjukkan ijazahnya yang katanya asli analog itu. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Barreskrim. UGM itu juga bukan isinya, bukan malaikat semua. Ya. Enggak, tapi menurut Anda tadi sebutkan saja orang besarnya. Kemudian Pak Jokowi kan sudah menyebutkan ada orang besar. Motif Pak Jokowi sebutkan nama. Motifnya apa? Biar jangan terjadi adu domba di antara masyarakat. Itu sifat yang buruk. Begitu loh. Anda menuduh kami memfitnah Anda. Ya, tetapi Anda memfitnah kami, Pak Jokowi. Siapa itu? Gitu loh. Ya, kalau ada, tangkap saya. Gitu loh. Baru statementnya gentleman. Masa mantan presiden kok pengecut. Aku di penjara ya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Rismon ini, ya, jangan memaksakan penelitian Bang Rismon itu, ya, yang saya anggap minor. Kenapa saya bilang minor? Kalau orang karena penelitian jangan ngomong penelitian. Tidak mewakili UGM. Titik. Saya tetap pada konsisten bahwa otoritas adalah UGM. Yang bisa menyatakan dia Bapak Isi Joko Widodo kuliah di mana, kapan, ijazahnya dikeluarkan oleh siapa, kemudian skripsi yang dia ditaruh di mana, itu UGM kok, bukan Bang Rismon. Intinya Bang Rismon, saya tetap menyatakan bahwa konsisten bahwa hanya UGM lah yang otoritas. Itu soal ijazah, soal orang besar. Itu menurut saya. Ya, terus persoalan urusan orang besar, tanyakan kepada Pak Isi Joko Widodo. Karena beliau yang pengecut lagi. Beliau tahu, tetapi inilah politik. Tahu tapi tidak tahu. Itulah politik. Politik ranahnya abu-abu. Makanya di sini ada dua persoalan. Satu persoalan politik, yang satu persoalan hukum. Ya, hukum kita selesaikan nanti dengan hukum, politik selesaikan dengan politik, gitu loh. Ya. Nggak usah ini menarik-narik kiri kanan, habis ngalor ngidul. Kalimat Anda habis ngalor ngidul itu namanya. Kalimat Anda soal baju biru ini ditarik-tarik ke sana kemari. Iya lah, baju biru kan seseorang, saya kan sudah sampaikan berkali-kali. Seseorang. Iya, seseorang. Tidak saya bilang benar apa, tetapi dibawa ke sana kemari gitu loh. Namanya. Gitu loh. Ya, saya punya intuisi sendiri berpikir Wah, sendiri. Sama dengan Mas Roy tadi, bukan ada. Itu intuisi insinuasi itu namanya, bukan intuisi. Hanya dia lah yang tahu, kan begitu. Sama. Inilah politik abu-abu, Bang. Itu loh. Ya, kita tarik. Jadi intinya saya Anda konsisten. Anda sebut nama saya tidak mau Anda bukan UGM. Anda bukan UGM. Oke, sebentar. Saya kasih kesempatan Anda Mas Roy. bukan UGM, kami itu S1, S2. Tapi Anda tidak mau UGM. Oke. Ya, Mas Devi. Ini ya. Anda pernah meneliti apa sih? Iya. Bang Rismon. Jadi clear ya, clear. Meneliti apa Anda? Bang Rismon cukup. Saya search di sini nggak ada nama Ya. Anda. Bang Rismon cukup. Ini, Apa, ayo. semua orang malam ini diinterupsi melihat Ade Darmawan ini dari tadi ngomong panjang, nggak ada legal standingnya, ya. Anda bukan lawyernya UGM, satu. Anda juga bukan lawyernya Jokowi, ya. Anda hanya lawyernya para pelapor-pelapor yang ngaco itu yang nggak ada legal standingnya, satu. Kedua adalah saya menambahkan apa yang dikatakan Bang Rismon tadi. Memang Jokowi ini pengecut. Contohnya apa? Soal ijazah palsu. Untuk menampilkannya dia mungkin melemparkan tapi dengan tangan lain, nabok milih tangan, memukul dengan tangan orang lain. Tidak mungkin orang namanya Dian Sandi itu punya ijazah yang kemudian diupload pada tanggal 1 April itu, kalau bukan dari Jokowi, katanya ijazahnya nggak pernah diperlihatkan ke orang lain. Di lemari. Ya, di lemari katanya. Pasti dia dapat dari mana kita nggak tahu, dan dia sudah mengkonfirmasi esoknya ke Jokowi mengatakan, oh ini ijazahnya yang benar itu. Berarti apa? Itulah salah satu contoh orang lamis. Lamis itu pengecut. Dan yang terakhir, soal orang besar. Inilah contoh benar kepengecutan. Baru setelah partai yang dituduh itu bergerak akan melakukan tindakan hukum, ya kita dengar itu dari Pak Syarif Hasan. Kemudian baru dia merawat atau yang saya maksudkan bukan Pak SBY kok. Alah, orang bekas presiden ini kok traumetan. Jadi saya kira Republik ini gaduh gara-gara orang ini. Jadi orang ini ya menurut saya memang harus menerima nanti apakah itu dari sesama habluminanas, sesama hukuman dari manusia, atau hablumino, ya hubungan dengan Tuhan, dia harus menerima. Nah, seperti inilah wajah aslinya para pemburu ijazah palsu. Jadi mereka datang hanya membawa fitnah, dan dia berharap mungkin bisa mempermalukan orang yang dia temani diskusi, padahal dialah yang sesungguhnya mempermalukan diri sendiri.
sebab tidak ada bukti sama sekali yang mereka bisa keluarkan atas tuduhan busuknya terhadap mantan Presiden Jokowi. Dan ini semua terekam oleh kamera dan pasti ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Apa yang terjadi dengan debat yang seperti ini? Maka debat fakta ini dipastikan berubah jadi sirkus kebencian. Artinya ada dua badut di atas panggung yang lupa membawa bukti atau memang buktinya tidak ada, tapi sangat rajin membawa caci maki. Inilah yang dipertontonkan oleh dua orang pemburu ijazah ini. Oleh karenanya itulah efek kalau mulut lebih cepat dari otak. Seperti Roy dan Rismo ini membuktikan satu hal. Jadi kalau orang otaknya kosong, maka hanya mulut yang jadi senjata. Emosi yang jauh lebih dominan. Nah, sayangnya senjata mereka cuma peluru karet, nyaring, tapi tidak mempan di hadapan data. Nah, sehingga bagi kita yang dipertontonkan ini drama murahan yang mencoba menutupi kebangkrutan argumen. Bayangkan hinaan pembohong terhadap mantan presiden, dianggap sebagai presiden terkorup, ini kan tanpa bukti. Dan sekali lagi, ini adalah jalan menuju meja hijau. Ini bukan keberanian menurut saya, tapi kebodohan yang terekam kamera. Sepertinya memang upaya yang dia lakukan adalah mendorong agar publik betul-betul Pak Jokowi ini hina di matanya, sehingga kemudian tingkat kepercayaan masyarakat kepada mereka tinggi bahwa ijazah Pak Jokowi jangan-jangan memang palsu, sebab yang diulang terus adalah bagaimana Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Sementara kita tahu sendiri bahwa dalam hukum siapa yang mendalilkan jelas dia yang harus memunculkan fakta atau membuktikannya. Karena itu bisa disimpulkan sahabat bahwa debat yang terjadi ini adalah merupakan bagian dari saksi sejarah, di mana ada dua tokoh dengan mulut yang sangat kasar dan tanpa malu itu memperlihatkan kebodohannya di depan kamera, di depan banyak orang. Dan pada akhirnya nanti saya yakin dan percaya mereka akan menjadi pesakitan. Kita berharap saja bahwa proses yang ada di Polda Metro Jaya bisa dipercepat agar keriuhan-keriuhan seperti ini tidak lagi dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Masih banyak hal yang jauh lebih penting sebenarnya yang harus didiskusikan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.